Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Behaki, absen 5 dari kelas 10 BDP. Saya ingin menjelaskan PowerPoint saya yang berisi tentang dampak eksploitasi yang berlebihan terhadap ekosistem. Lanjut ke slide berikutnya. Dampak eksploitasi yang berlebihan terhadap ekosistem. Dibandingkan dengan komponen biotik lainnya, manusia merupakan jenis organisme yang memiliki pengaruh yang kuat di bumi ini. Kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan yang diinginkannya menyebabkan populasi manusia meningkat dengan cepat. Sikap manusia yang cenderung merusak lingkungan seperti membakar hutan, memberantas hama dan bahan kimia, mengubah berbagai ekosistem alami menjadi ekosistem buatan, memberikan dampak negatif pada ekosistem. Berikut ini akan dijelaskan berbagai dampak negatif terhadap ekosistem akibat eksploitasi yang berlebihan oleh manusia. 1. Fragmentasi dan degradasi habitat. Meningkatnya populasi penduduk di dunia menyebabkan makin banyak lahan yang dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan manusia, seperti yang dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan manusia, seperti lahan untuk pertanian, tempat tinggal, industri, dan sebagainya. Fragmentasi habitat misalnya terjadi pada kawasan yang ditebang atau dirambah, sehingga menyisakan kawasan hutan kecil. Hutan yang ditebang atau dirambah memberikan dampak antara lain perubahan pada struktur komunitas hutan dan mematikan pohon yang berada di pinggiran hutan akibat tingginya paparan angin dan cahaya matahari. 2. Ketergantungan aliran energi dalam ekosistem. Terjadinya ekosistem alami yang dirusak dan diubah menjadi ekosistem buatan dapat menyebabkan terjadinya perubahan aliran energi dalam ekosistem tersebut. Contohnya ketika proses penebangan atau pembakaran hutan selesai, maka kawasan hutan kemudian ditanami dengan satu jenis tumbuhan atau sistem monokultur. Hal tersebut dapat menyebabkan aliran energi yang semula bersifat kompleks, yaitu antara berbagai jenis produsen, pohon-pohon besar ataupun pohon kecil, konsumen berbagai macam hewan, detritivora, jamur, bakteri, dan sebagainya, menjadi aliran energi yang lebih sederhana, yaitu satu jenis produsen, contohnya padi, beberapa konsumen, dan detrivor. 3. Resistensi beberapa spesies merugikan. Penggunaan pestisida dan abiotik secara berlebihan untuk membunuh populasi organisme yang merugikan, seperti hama atau patogen, dapat menyebabkan munculnya populasi organisme yang kebal terhadap pestisida dan antibiotik tersebut. Hama yang tidak atau kurang sensitif atau kebal terhadap pestisida jenis tertentu dapat bertahan dari penggunaan pestisida tersebut. Demikian juga adanya jika antibiotik digunakan secara berlebihan, yaitu dalam dosis yang terlalu tinggi atau frekuensi yang terlalu sering. Populasi spesies patogen yang dapat bertahan dari dosis antibiotik tersebut akan berkembang biak menghasilkan populasi spesies patogen yang kebal. 4. Hilangnya spesies penting di dalam ekosistem. Setiap organisme pasti memiliki peran penting dalam suatu ekosistem. Contohnya di dalam ekosistem sawah, hilangnya keberadaan predator seperti burung, ular, dan sebagainya dapat meningkatkan populasi organisme lain. Misalnya tikus makan padi akan menurun dan hasil panen akan berkurang. 6. Introduksi spesies asing. Introduksi atau masuknya spesies dari suatu ekosistem ke dalam ekosistem lainnya biasanya bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan manusia. Namun introduksi spesies asing juga dapat merugikan karena terkadang di dalam ekosistem yang baru spesies tersebut tidak memiliki predator alami. 6. Berkurangnya sumber daya alam terbarukan. Kayu, tanduk, gading, dan sebagainya merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Walaupun memiliki sifat dapat diperbarui, penggunaan dan eksploitasi secara berlebihan dapat menurunkan jumlah dan kualitas baik semakin berkurang. Hal tersebut menyebabkan kualitas kayu tingkat regenerasi semakin menurun. Contoh eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem. Makhluk hidup yang hidup bersama dalam lingkungan yang sama beserta lingkungannya disebut ekosistem. Apa yang akan terjadi jika salah satu jenis dalam ekosistem itu musnah? Perhatikan pembahasan berikut ini. Kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan alam atau ekosistem. Contoh kekayaan alam dari daratan, misalnya hutan, sawah, ladang,
Sedangkan dari perairan misalnya kolam, sungai, daratan, dan lautan. Semua kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan berasal dari kekayaan alam tersebut. Oleh karena itu, tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup sendiri antara tumbuhan dan hewan, misalnya kayu dan rotan. Satu, penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan. Adanya penebangan hutan secara liar dapat menimbulkan kerusakan pada tempat hidup tumbuhan dan habitat hewan. Akibatnya banyak jenis tumbuhan yang menjadi berkurang dan lama-lama menjadi langka. Hal ini terjadi karena pengambilan secara terus-menerus tapi tidak dilakukan penanaman kembali atau reboisasi. Tumbuhan yang menjadi langka akibat kerusakan habitatnya misalnya pohon jati, bunga rafflesia, dan lainnya. Hutan mempunyai peran yang sangat penting bagi ekosistem. Di dalam hutan hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Hutan menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan bagi hewan-hewan tersebut. Jika pohon-pohon ditebang terus-menerus, banyak hewan yang akan kekurangan makanan. Akibatnya hewan banyak yang musnah dan menjadi langka. 2. Perburuan hewan secara terus-menerus. Banyak kerugian manusia yang merusak keseimbangan ekosistem, misalnya penangkapan ikan di laut, penggunaan racun atau peledak. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang. Terumbu karang merupakan tempat hidup ikan-ikan kecil yang merupakan makanan ikan yang lebih besar. Penangkapan ikan dengan menggunakan kapal-kapal pakat atau pukat harimau dapat menimbulkan penurunan jumlah ikan di laut. Sebab dengan pukat harimau, ikan kecil akan ikut terjaring. Penangkapan liar pada beberapa hewan seperti penyu, cendrawasih, dan badak, dan harimau dapat menyebabkan hewan menjadi langka, seperti dijadikan bahan makanan, hiasan, atau pakaian. Penggunaan pupuk yang berlebih. Para petani biasanya melakukan beberapa cara agar hasil pertanian yang tetap baik dan banyak. Cara-cara dilakukannya oleh para petani diantaranya dengan pemupukan dan pemberantasan hama. Pupuk tanaman yang digunakan para tani ada 2 macam, yaitu pupuk alami dan pupuk buatan. Kalau pupuk alami berasal dari kotoran atau dari daun-daunan yang telah membusuk. Sedangkan pupuk alami adalah pupuk kandang atau kompos. Pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat dari bahan kimia. Contoh pupuk buatan adalah urea, NPK, dan ZA. Ya, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Selain pemanfaatan hewan, manusia juga memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagian tumbuhan di hutan yang banyak digunakan manusia adalah kayunya. Kayu jati digunakan untuk bangunan rumah, kursi, tempat tidur, dan lemari. Kayu meranti, kamper, dan mahoni umumnya digunakan untuk bangunan rumah atau gedung. Tumbuhan dapat digunakan kayunya setelah tumbuhan tersebut tumbuh selama berpuluh-puluh tahun. Misalnya kayu jati usianya sampai puluhan tahun. Sekian PPT dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.